welcome to my class Farmasis. Mau tahu apa sih itu distribusi obat? Yuk simak video berikut ini. Definisi obat. Distribusi obat adalah tatanan jaringan sarana, prosedur, dan jaminan mutu yang serasi terpadu dan berorientasi penderita dalam kegiatan penyampaian sediaan obat beserta informasinya kepada penderita. Berikut adalah pengaturan dalam cara distribusi obat yang baik. Yang pertama, manajemen mutu. Yang kedua, organisasi, manajemen, dan personalia. Yang ketiga, bangun dan peralatan. Yang keempat, operasional. Dan yang kelima, inspeksi diri. Prinsip umum cara distribusi obat yang baik. Yang pertama, berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran termasuk pengembalian obat dan atau bahan obat dalam rantai distribusi. Yang kedua, semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat dan atau bahan obat bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat dan atau bahan obat dan mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi. Yang ketiga, prinsip-prinsip cara distribusi obat yang baik berlaku juga untuk obat donasi, baku perbandingan, dan obat uji klinis. Dan yang terakhir, semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mematuhi prinsip cara distribusi obat yang baik. Keuntungan dan keterbatasan cara distribusi obat yang baik. Keuntungannya yaitu yang pertama, obat dapat segera tersedia untuk dikonsumsikan pada pasien. Yang kedua, pengendalian obat dan akuntabilitas semakin baik. Yang ketiga, apoteker dapat berkomunikasi langsung dengan dokter dan perawat. Keterbatasannya itu yang pertama, semua apoteker praktik klinik harus cakap bekerja secara efektif dengan asisten apoteker dan teknisi. Yang kedua, apoteker biasanya bertanggung jawab untuk pelayanan distribusi dan pelayanan klinik. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk bukan distribusi obat tergantung pada ketersediaan asisten apoteker bermutu dan berkemampuan teknisi. Tujuan cara distribusi obat yang baik. Yang pertama, terlaksananya pengaman lalu lintas obat dan penggunaan obat untuk melindungi masyarakat dari kesalahan penggunaan dan penyalahgunaan. Yang kedua, menjamin keabsahan dan mutu agar obat yang sampai ke konsumen adalah obat yang efektif, aman, dan dapat digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Yang ketiga, menjamin penyimpanan obat aman dan sesuai dengan yang dipersyaratkan, termasuk selama transportasi. Nah, yang terakhir itu ada alur obat dari pabrik hingga sampai ke apotek dan pasien. Jalur distribusi obat diawali dari industri farmasi yang kemudian disalurkan kepada pedagang besar farmasi atau PBF, dan selanjutnya PBF akan menyalurkan atau mendistribusikan obat tersebut kepada PBF cabang, apotek instalasi farmasi rumah sakit, balai pengobatan, dan gudang farmasi. Kemudian nantinya akan disalurkan lagi kepada pasien yang datang ke apotek dengan membawa resep atau membeli obat.